Halo, Assalamualaikum. Karena tak masuk resmi ke Indonesia, memang lebih mudah untuk tak merekomendasikan smartphone baru versi lebih terjangkau dari Nothing ini. Setidaknya karena dua hal ya. Pertama, layanan purna jualnya nihil, dan kedua, harga belinya pasti lebih mahal dari aslinya karena ada bea masuk dan juga ada cuan ekstra buat lapak yang import. Jadi sulit bersaing dengan yang resmi lah. Tapi jika tak menghitung dua faktor tersebut, apakah sebenarnya smartphone ini recommended? Dan apakah saya menyukai HP-nya sebagaimana saya suka banget sama TWS earphone mereka? Yuk kita bahas di video kali ini. Nothing Phone 2A ini dirilis di harga sekitar $300 atau Rp24.000 kalau di India. Saya coba konversi ke rupiah, maka nilai yang didapat itu sekitar 4,5 jutaan sampai 5 jutaan ya. Untuk yang RAM 8GB dan storage 128GB ini. Di Tokopedia rata-rata dijual di angka 7 jutaan, tapi jangan dihujat para pelapaknya loh ya. Mereka bayar pajak dan juga cari cuan, kalau enggak ya ngapain jualan kan? Atau mungkin mereka mau naik haji juga. Nah, nampaknya Nothing merasa perlu merilis smartphone yang lebih terjangkau, dan memang dari price to spec comparison-nya ini sangat menarik. Smartphone dengan Dimensity 7200 di Indonesia dijual di angka 5-6 jutaan. Sebut saja Vivo V27 5G dan Redmi Note 13 Pro Plus. Walau ada yang pakai varian biasa, ada yang Ultra, dan Nothing Phone 2 ini pakai Dimensity 7200 Pro. Skor Antutunya di angka 660 ribuan dan skor test storage-nya 40 ribuan alias pakai UFS 2 titik sekian. Ya, kurang lebih setara dengan smartphone yang pakai Snapdragon 778G atau Exynos 1380. Artinya, saingannya ada di Vivo V29 5G dan juga Samsung Galaxy A35 5G. Dan buat main PUBG Mobile, ini bisa dapat smooth extreme ya, settingan frame rate mentoknya, atau HDR Ultra untuk grafik yang rata kanan. Dan gameplay udah enak banget, terbilang stabil di kisaran 60 fps. Kebetulan Nothing OS punya fitur gaming untuk ngukur fps-nya juga nih. Ya, saya biasanya memang nggak pernah perhatiin angka ini. Selama gameplay smooth tanpa jitter atau lag di kondisi sinyal ideal, saya mah selalu puas. Dan Nothing Phone 2 ini buat gaming menengah ke berat udah ngangkat banget. Rasanya suhunya juga terjaga, hangatnya sedikit banget yang saya rasakan. Mungkin sedikit di atas Infinix Note 40 yang cuma pakai Helio G99, namun jauh di bawah Galaxy A35 5G di suhu bodinya ini saat main di e-wrangle satu sesi. Nah, loudspeakernya juga udah stereo, jadi saya oke-oke aja ngabuburit main PUBG Mobile tanpa earphone. Suaranya pun juga enjoyable, lantang, dan juga berisi. Nah, buat multimedia, ini memberikan kepuasan depan belakang. Maksudnya, di back covernya kan ada glip ya, animasi lighting khas brand Nothing yang menyala mengikuti irama suara yang muncul. Walau agak ganggu juga sih, karena pas nyetel reels juga, glipnya menyala abangku. Tapi matiinnya gampang, ada togglesnya di control center ya. Nah, sisi depan, layar fleksibel AMOLED 6,7 inchinya juga sangat sedap dipandang mata. Bezelnya simetris, cukup tipis juga, dan reproduksi warna hidup plus memang urusan UI, Nothing ini kan menonjol banget. Nothing OS didesain untuk tampil minimalis, high contrast, dan memberikan penyegaran dari custom UI Android yang terlalu ramai selama ini. Ya, walau sedikit banyak, saya masih merasakan ada aroma Oxygen OS ya di Nothing ini. Nah, buat yang belum tahu, pendiri Nothing namanya Mamang Kalpei. Dia dulu tuh majikan di OnePlus, sebelum kemudian hijrah ke London dan bikin Nothing. Tapi hijrah ke Londonnya nggak sama The Changchuters ya. Jadi, diferensiasinya jelas ada di user experience dari sisi software, plus adanya glip dari sisi hardware yang jelas unik. Namun, yang saya notice Nothing OS ini punya karakter menghemat daya dengan membuat notifikasi tidak terlalu real time. Saya pakai barang smartphone ini sama iPhone dan Samsung Galaxy A35 5G, notifikasi untuk pesan WhatsApp di nomor yang sama, paling telat itu selalu hadirnya di Nothing Phone 2A ini. Padahal saya nggak nyalin battery saving mode-nya loh. Jadi secara default dia senang menidurkan diri lebih lama sebelum mengecek apakah ada notifikasi baru atau tidak. Ya memang bukan masalah besar ya, karena saya yakin yang beli Nothing kan memang para entusias.
Jadi tahulah ya cara nge-tweak per aplikasi biar lebih real time notifikasinya. Nah, dalam pemakaian saya dengan full WiFi dia bisa tembus 2 kali 24 jam dengan screen on time 5 jam 47 menit, include main game dan juga lain-lain. Sedangkan tanpa WiFi masih bisa bertahan dari pagi sampai malam keesokan harinya alias tembus 24 jam juga. Namun memang pemakaiannya udah jauh lebih idle ya. Sehingga hanya menghasilkan screen on time 3 jam 29 menit. Buat HP kedua, ini sih udah aman banget. Anyway, dari tadi saya sengaja nggak bahas desain dari ponsel ini, tapi sudah lihat terus kan kemolekannya? Saya pakai softcase transparan dan tetap kelihatan kok gimana cakepnya HP ini. Dan saya sangat suka dengan bahan back covernya yang berwarna milk white ini. Saya jadi ngerti kenapa namanya begitu. Bahan plastik putih susunya itu memang kayak agak soft gitu ternyata. Jadi kalau dipikir-pikir atau dirasain, kayak lagi pakai bahan yang dipakai di casing-casing buatan Yongkit atau Casetify. Teman-teman tahu nggak? Lalu saya ini memang punya soft spot ya sama HP dengan frame putih dan sisi depan full hitam berbezel tipis. Mungkin karena dulu saya lama pakai HTC One X kali ya. Kemarin juga saya sebetulnya suka banget sama Poco X6 5G, cuma nggak dapat feels dari UI-nya aja, jadi nggak saya review. So, aslinya saya ini kesengsem berat sama Nothing Phone 2A ini, apalagi lihat back covernya yang unik, stylish, dan juga futuristik. Kalau gitu, terus kenapa dijual lagi, A? Jangan lupa tuh ya, nama channel ini apa? Oh iya, ponsel ini juga punya water and dust proof rating IP54, lalu NFC-nya 360 derajat, jadi kalau nempel sama HP ber-NFC lain bikin bunyi-bunyi, meski yang nempel itu bukan back covernya. Layarnya juga ternyata sudah dilapisi Gorilla Glass 5, dan chargingnya itu bisa 45 watt, cuma kan nggak dikasih chargernya ya. Nah, kalau pakai power delivery charger, dia bisa ngangkat di sekitar 20 watt. Oke, bahasan terakhir tuh soal kamera, di mana di sisi belakang setupnya kayak Vivo V30 yang punya dua kamera 50 megapiksel, wide dan ultrawide ya. Jadi nggak punya lensa depth, makro AI atau apalah. Termasuk nggak punya juga lensa tele. Dua kamera belakang ini sama-sama bisa rekam video hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Kamera wide punya OIS juga, namun tidak ada mode steady video. Kamera depannya 32 megapiksel dan mentok rekam video di Full HD, namun bisa sampai 60 fps juga. Overall, kameranya kece walau PR berat kalau disuruh bersaing dengan kamera Vivo di harga setara. Yang saya notice, dengan bukaan f1.9, ini bikin tepian objek sering punya fokus yang soft, tapi bokehnya dalam dan performa low light jadi bagus. Selfie-nya juga sedap dipandang dan hasil rekaman videonya saya suka pakai banget. Rekam di ultrawide juga warnanya konsisten, identik gitu ya tonnya. Kemudian detailnya tetap tajam karena sensornya 50 megapiksel. Jadi overall ini memang smartphone yang sangat patut untuk dijajal. Ya, kalau resmi masuk ke sini dan di angka 5 juta pas lah ya maksimal harganya biar nggak terlalu jauh dari India. Ini udah mantap pisan. Tapi memang jangan terlalu berharap dulu karena belum ada tanda-tanda ada yang mau masukin ke sini. Apalagi dengan harga segini kan syarat TKDN-nya cukup tinggi. Jadi buat sekarang mari kita nikmati saja dulu hasil kameranya berikut ini. Oke? Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rekam video Full HD 30 fps di dalam studio yang pencahayaannya bagus. Kita geser-geser buat panning, pindah fokus. Ya, berantakan sekali belakang sana. Pindahin lagi fokusnya ke real mew. Masih satu keluarga nggak sih? Masih satu keluarga nggak sih? Real mew sama Nothing ini? Nggak tahu ya. Dan untuk pindah lensa bisa langsung. Termasuk ke zoom 2 kali. Kedua lensanya ditemani atau dipadankan dengan sensor 50 megapiksel ya. Jadi harusnya tajam-tajam. Sementara kamera depan ini maksimal Full HD 60 fps ya. Tapi saya rekam di Full HD 30 fps saja. Sayangnya nggak bisa 4K memang. Dan saya kasih pencahayaan lebih baik sekarang biar lebih kelihatan proper ya wajah saya. Atau kalau mau dibalik, ngadep backlight dan ngadep lighting yang warna-warni di mini studio yang berantakan ini, kira-kira kayak gini. Sambil disimak audionya, mudah-mudahan tokeknya nggak bunyi. Tadi soalnya bunyi terus. Sambil diputar, nabrak kamera. Sambil diputar biar kelihatan pas panning apakah masih smooth di 30 fps ini. Walaupun mungkin video ini saya render di YouTube-nya di 24 fps ya. Gimana audionya? Yang ini 4K. Dan 4K ini bisa pindah cuma ke zoom 2 kali ya, kalau lagi ngerekam. Tapi kayaknya tadi bisa, ntar saya tes di sini ya, ultra wide-nya bisa nggak 4K. Ini di zoom 2 kali. Kebantu sama OIS dia. OIS di 4K nggak tahu deh berjalan atau nggak, tapi AIS-nya juga ada ya. AIS dan OIS. Iya. Ultrawide juga bisa 4K 30 fps, cuma nggak bisa pindah lensa antara kedua lensa ya, lensa wide dan ultrawide kalau di 4K. Kalau Full HD dia masih bisa, tadi langsung pindah lensa, mungkin terlalu berat kali kalau 4K. Dan ultrawide seperti biasa fix fokus, jadi bisa dimaklumi kalau misalkan kurang tajam barusan pas didekatin. Waktunya buat ngecek videonya di outdoor, ini kalau di indoor dengan cahaya yang kurang. Dibandingkan ketika sudah ke outdoor. Saya ngerasa tone warnanya rada-rada ada ini ya, ada apa? Beautification. Sendal saya mana lagi? Ini dia. Silahkan disimak stabilisasinya turun tangga. Dan kalau pencahayaannya bagus kayak gini. Tadi agak merah-merah pipis. Silahkan disimak audionya juga. Karena di outdoor memang ada noise juga. Dan kalau dipakai jalan segini apakah bagus? Aduh, nabrak. Apakah bagus audionya atau stabilisasinya juga gimana? Komen aja. 4K 30 fps di luar sambil jalan. Saya terang. Zoom 2 kali, balikin lagi. Sekarang pakai ultra wide karena kalau 4K nggak bisa pindah lensa langsung. Panning. Masih di ultra wide tapi udah di Full HD 30 fps. Sambil jalan lagi. Ini dari ultra wide kita pindah lensa ke 1 kali, 2 kali, ultra wide lagi. Stabilan mana, ultra wide atau 1 kali?